Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Faras Fitria Badrani di acara Morning Motivation. Oke, jadi hari ini kita udah kedatangan seorang narasumber, yaitu guru di SMA Negeri 2 Padalarang, yaitu Bapak Yudi. Halo Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas soal investasi sejak dini. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih Pak investasi itu? Investasi itu adalah menurut saya adalah mengumpulkan barang atau berupa uang ataupun emas yang nantinya kita akan bisa untuk jangka panjang gitu, misalnya di emas lah. Taruh misalnya Paras mempunyai cita-cita, di mana cita-cita itu Paras ingin menikah di tahun 2028 misalnya. Ya, di mana ya dari sekarang itu 2020, 8 tahun ke depan itu Paras itu mengumpulkan investasi dalam bentuk emas misalnya. Dari mulai 1 gram, 2 gram atau sampai dengan 25 gram misalnya. Nanti di tahun 2028 itu Paras bisa merasakan keberkahannya di mana? Jadi sampai kayak dimana? menabung atau beda lagi gimana? Ya, kalau menabung kan kita bentuknya misalnya kita nabung ke bank nih. Iya. Di bank kan ada administrasinya dalam bentuk ATM misalnya, ada pemotongan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di investasi emas ini nanti yang akan dirasakan adalah si harga itu akan menyesuaikan ketika di 2028 itu gitu. Kalau misalnya di harga 2020 kita harga 1 gramnya itu hanya sekarang itu kalau nggak salah di 1.016.000. Ya. Nah, kalau Nanti misalnya di tahun berikutnya 2028 itu besar gitu lebih harganya. besar, akan terasa lah gitu seperti itu. Kalau Bapak sendiri nih, Bapak berinvestasi nggak? Untuk saat ini ya memang saya terutama dengan istri saya itu berinvestasi di bidang emas juga. Ini kita membuat suatu terobosan yang mungkin ini sudah dikenal di masyarakat umum, bahwa pada dasarnya adalah kita membuka emas hanya dengan modal uang receh. Modal uang receh? Uang receh yang Rp500 ataupun Rp1.000 itu ternyata bisa jadi logam mulia atau bisa jadi emas 24 karat lagi gitu. Nah, kok bisa? Gimana caranya? Nah, caranya adalah ya di bisnis investasi ini ya memang yang pertama kita memberikan pemahaman dulu kepada konsumen kita atau kepada masyarakat umum. Pada dasarnya di rumah masing-masing kalau misalnya kita nemu uang Rp500 atau Rp1.000, kadang-kala kita sudah mengabaikan lah, disimpan di mana atau dibuang dan sebagainya gitu. Kayak tapi ketika meremehkan. Tapi ketika kita memberikan pemahaman dulu bahwa oh ternyata uang logam itu bisa digunakan untuk mengumpulkan emas gitu. Jadi ya, ditukar apa? Ya, ditukarkan. Iya. Caranya ya kita beli sebetulnya, cuman belinya hanya dalam bentuk uang receh itu gitu. Iya. Karena paling kecil itu emas itu adalah di 0,05 gram. 0,05 gram. Itu harganya itu kalau misalnya untuk hari ini itu di 69.200. Ya kalau kita nabung misalkan seharinya 10.000 itu udah bagus gitu kan. 10.000 ya 1 minggu kalian udah punya emas 0,05 gitu. Nah, buat investasi ini sendiri lebih baik investasi ke barang atau emas atau lebih ke uang yang paling yang paling bagusnya lah gitu. Kalau uang menurut saya ini pengalaman hidup ya, uang itu besar atau kecil itu misalnya panas sih ya. Besar atau kecil itu uang selalu panas gitu. Kadang-kala kita ada di dompet, apalagi kita berhubungan dengan Shopee atau berhubungan dengan jual beli online dan sebagainya, ya kita pasti panas ingin menghabiskan atau mengeluarkan uang gitu. Tapi kalau dalam bentuk logam mulia atau emas ini ya nanti ya kita karena punya tujuan itu gitu. Paras ada pengen nikahnya di 2028 misalnya, itu jangan diganggu gugat. Ketika emas lagi turun kita jangan istilahnya jual atau misalnya kita beli sebanyak-banyaknya, ya nanti akan terasanya ketika nanti tujuan kita itu di mana. Nah, menurut Bapak penting nggak sih investasi sejak dini itu, penting nggak?
ya penting lah, apalagi di era kalian yang mungkin era milenial ya, yang mana kalian itu berkaitannya dengan pulsa, berkaitannya kalian dengan gaya hidup gitu kan. Ya mungkin anak sekarang yang saya lihat ya gaya hidup aja sudah bermake up, kemudian kalau misalnya dengan gadget ya mungkin butuh pulsa, kuota dan sebagainya. Kalau misalnya kalian ingin berinvestasi atau ingin berbisnis dari sekarang ya kalian mulai untuk bisa istilahnya gimana caranya ada kemauan. Nah, iya. Nah, gitu. Kadang-kadang suka ada orang yang emang dia tuh tahu investasi kayak gini tapi suka kayak bakal berhasil gak ya, maksudnya kayak kurang yakin lah gitu. Gimana cara meyakinkan diri sendiri biar ya udahlah cobain aja dulu gitu. Intinya tekad sih ya. Kalau tekad kita sudah kuat, kalau ya gini aja, kita kiblatnya ke Rasul lah, Rasul aja berdagang gitu ya, apalagi kita umatnya ya kita ikuti saja. Dan kalau misalnya kita memang tekadnya udah kuat, ini pengalaman hidup saya nih, saya dari kuliah sudah berdagang gitu. Dari kuliah? Iya, dari kuliah. Itu mulai dengan tadi yang saya katakan itu dengan mantan pacar yang sekarang sudah jadi istri saya gitu kan. Itu semenjak kami ya berpacaran itu kita memang sudah berdagang. Ya kita libatkannya karena ada tekad kemauan, kita libatkannya misalnya di daerah Cibaduyut pada waktu itu. Kan kebanyakan kita kuliah itu banyaknya pendatang nih. Dari Subang, dari Bangka, kemudian dari luar kota lainnya lah. Otomatis kan dia belum mengenal Bandung itu seperti apa. Ternyata di Bandung itu ada yang namanya sepatu Cibaduyut. Nah, dari sana ya tekad dan kuat kemauan saya dengan pacar saya waktu itu, sekarang istri saya, itu kita berbisnis di sepatu itu. Cuman kita nantinya memang mengeluarkan modal untuk kita beli dulu. Jadi kan orang itu ketika kita mengkreditkan itu ya maulah gitu, soalnya kalau misalnya kita bayar cash langsung kan keberatan lah. Tapi kalau di kredit ya dengan 3 bulan ya mereka mau gitu. Ya alhamdulillah sampai saya udah nikah, kemudian saya udah punya anak, itu pernah berjalan juga gitu. Seperti itu. Nah, kalau perbedaannya nih Pak, apa ada bedanya sih antara bisnis sama investasi? Kalau bisnis mungkin gimana caranya kita mampu mengembangkan dagang, yaitu mulai untuk tahun ini sih ketika Shopee, kemudian Tokped kemudian apalagi yang jual bisnis online itu memudahkan sebetulnya, itu bisa dijadikan ajang bisnis. Apalagi sekarang kan anak muda milenial sekarang itu di IG kita bisa serba online lah. Nah itu untuk bisnis itu bisa dikembangkan di sana ya. Tadi kembali lagi ya ada tekad, ada kemauan. Tapi kalau tekad sama kemauan, niat juga. Nah itu bisnisnya apa saja yang mungkin kita bisa dagangkan sebetulnya. Tapi kalau investasi ya ini kaitannya kita bisa melakukan atau mengumpulkan, kita juga bisa istilahnya memberikan masukan ke orang halayak umum gitu. Misalnya saya berinvestnya lewat logam mulia atau lewat emas gitu. Karena di emas itu banyak sekali ya. Ada yang dinamakan mini gold, ada. Mini gold. Ya, mini gold itu ya tadi 0,05. Oh iya. Nah, kalau di Antam itu paling kecil adalah 0,5 gram. Terus ada di UBS namanya itu. Kemudian ada di dinar. Nah itu banyak banget logam mulia yang memang beredar di kita ini gitu. Nah kalau di mini gold ini ya mulai dari hal yang logam mulia yang paling kecil 0,05 dengan harga 70.000 kurang itu, saya rasa menabung inilah ada anak semandua yang sudah saya berikan pemahaman bahwa oh yuk kalian saatnya untuk investasi gitu kan. Nah ternyata udah ada 2 orang siswa yang sudah dia mulai berinvestasi gitu dengan logam mulia seperti. Jadi penting banget ya teman-teman buat investasi sejak ini, jangan ragu-ragu juga buat nyobain buat berinvestasi karena buat masa depan juga. Iya, buat masa depan ya. Kalau misalnya tujuan kalian belum tercapai, misalnya pengen apa? Nih anak muda sekarang kan pengen HP yang terbaru misalnya ya. Kita
ada kemauan dulu kita investasinya dalam bentuk apa, bisnisnya dalam bentuk apa, jangan sampai kita minta lagi ke orang tua gitu. Menurut Bapak sendiri nih, mending investasi atau bisnis? Sebetulnya dua-duanya bagus. Yang pertama ya mungkin nanti di investasi kita masa depan akan lebih cerah. Ya. Kalau di bisnis ya mungkin ini kehidupan sehari-hari, pemasukan atau pengeluaran kita ya memang jadi dua-duanya berjalan bagusnya gitu. Oh iya, kalau nggak salah Bapak tuh suka sama mengoleksi motor-motor. Iya. Motor klasik terutama ya. Betul. Nah, itu termasuk investasi bukan? Itu investasi menurut saya gitu kan. Iya. Karena di era sekarang itu meskipun kita era milenial, ternyata motor klasik ataupun mobil klasik itu bisa harganya melambung tinggi. Di masa yang akan datang. Iya, contoh itu kayak emas juga kan. Iya. Emas kita beli dengan harga sekian, ketika nanti di tahun-tahun ke depan itu dia beranjak naik lah. Nah, ini sama di motor. Ini ya ada pengalaman hidup saya. Gimana tuh, Pak? Ini di tahun 2007 itu saya membeli Vespa. Tahunnya itu tahun 64. Saya pun belum lahir pada waktu itu ya. Iya. Ya, tahun 64 dengan harga 2.150.000. 2.150.000. Pada waktu termasuk itu murah dong ya? Ya, murah. Pada waktu itu memang pasaran di umum itu dia di tahun 64 itu di 6 juta. Oh iya. Nah, ketika saya sudah memakai itu udah dipakai touring kemana, kemudian jalan kemana dan sebagainya, udah kalau dikatakan mah udah kenyang lah dengan mengendarai motor itu. Di tahun 2015, alhamdulillah ya saya sudah memiliki rumah, tapi rumah sangat sederhana sekali. Cuma kan depannya itu belum di gerbang, belum pakai kanopi, terbuka gitu lah. Ya akhirnya dengan kita punya investasi dalam bentuk Vespa yang antik ini, ketika saya jual itu sampai mencapai 2015 itu 12,5 juta. Bisa dibayangkan berapa puluh kali lipatnya lah dari 2.150.000. Nah, sekarang pasaran di 2020 ini Vespa saya yang Vespa saya yang 64 ini jadi pasarannya di 30 sampai 35 juta. Ya itu kan terbukti dengan motor klasik ternyata bisa sampai melambung seperti itu. Ya bukannya saya menjelekkan motor yang sekarang kan kita beli mahal, tapi ketika kita jual beberapa tahun ke depan itu turun kan harganya. Nah, beda sama yang klasik kayak gitu. Ya gitu, seperti itu. Apalagi kalau di mobil ya, mobil kayak Mini Cooper yang mobil Mr. Bean itu sekarang yang punyanya itu bukan orang-orang sembarangan, itu orang-orang yang memang punya kekayaan melimpah gitu. Berduit gitu. Ya, kayak di Kota Baru pernah saya lihat yang punya Mini Cooper mobil kayak Mr. Bean itu ternyata harganya kisaran di 100 sampai 300 juta. Itu melebihi daripada mobil-mobil yang sekarang gitu. Kalau buat mekanismenya sendiri itu gimana investasi, Pak? Sebenarnya mekanismenya kalau invest lewat saham, ini mungkin halayak umum sudah tahu abnormal. Iya. Nah, kan pikirannya abnormal itu adalah satu perusahaan atau satu di bidang itu, di bidang kuliner, istilahnya ada yang megang atau ada yang punyanya. Ternyata itu adalah investasi juga. Jadi orang-orang pada nyimpen saham. Nah, seperti itu. Jadi misalnya para sendiri ataupun saya misalnya nyimpen, di abnormal ini saya nyimpen 5 juta nih. Misalnya Paras, saya 10 juta. Nah, ini semua digabungkan dalam satu saham itu. Ketika nanti ada royaltinya ya itu nanti akan dibagi-bagi gitu, seperti itu. Misalkan nih Pak, kalau si abnormal ini mengalami kerugian atau kebangkrutan, nah dampaknya ke yang nanam saham gimana? Ya itu kan ada perjanjian dulu sebelumnya. Perjanjian. Ya, kalau ini kita dilihat dari pahitnya dulu nih. Ini misalnya manisnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya pahitnya kita tidak laku atau misalnya kita tutup buku atau gimana ya udah ada perjanjian sebelumnya gitu. Jadi harus menerima konsekuensinya ya, seperti itu. Nah, ini kalau berkaitan dengan logam mulia nih. Karena yang saya geluti kemudian saya pahami untuk istilahnya supaya kalian bisa melek gitu bahwa dengan logam mulia itu ya tadi uang receh, kemudian nanam invest sampai jangka masa depan gitu.
Ya, ini di logam mulia ini 0,05 dengan harga 70.000 kurang. 65.000 ya. Paras pun mungkin bisa 70.000 bisa lah dalam Seminggu satu minggu lah bisa. Iya. Itu kamu gunakan misalnya 0,05 sampai ke 20 keping. Iya. 20 keping si logam mulia itu nanti kamu bisa ya tukarkan ke antam 1 gram. Gitu. Nah, itu udah jadi antam itu udah kamu simpen gitu. Baru kamu misalnya kumpulkan lagi si recehan atau kumpulkan lagi uang yang sisa jajan kamu dan sebagainya, itu kamu kumpulkan lagi. Oh, misalnya saya nggak akan yang 0,05 karena harus 20 keping misalnya. Oh, saya pengennya yang 0,1 misalnya agak besar gitu. Nah, 0,1 ini di harga 133.000 sekian lah. Ya. Nggak beda jauh juga. Nah, itu misalkan 0,1 gram ini kan kalau dikalikan ke 1 gram itu hanya 10 keping gitu. Iya. Ada juga 0,25 itu hanya 4 keping. Nah, ada lagi yang lebih besar lagi ada 0,5 berarti hanya 2 keping. Gitu. Cuman di logam mulia mini gold ini ya kenapa ada 0,05 yaitu kita bisa menabung gitu. Iya. Intinya tidak memberatkan daripada konsumen, kemudian ya intinya sama-sama juga emas dengan 24 karat sih. Seperti itu. Nih Bapak, mungkin teman-teman semua suka lihat nih kayak di internet atau biasanya Faras pernah lihat di TikTok tuh cara ada yang ngenalin investasi tapi lewat aplikasi kayak gitu. Nah, Faras tuh kayak tertarik juga tapi takut gitu, takutnya kenapa-napa, takutnya malah nipu atau gimana. Itu gimana Pak? Cara biar tahu kita tuh aman gak sih itu gitu. Sebetulnya untuk teman-teman yang nonton channel ini, pertama kalau kita berinvestasi ya kita harus telusuri dulu. Cari tahu dulu investasi di bidang itu aman atau tidak. Jangan sampai nanti ketika kalian mengeluarkan atau mengocek uang yang cukup banyak, tapi ketika akan berjalan ataupun itunya tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa menyebabkan kerugian gitu. Tapi kalau misalnya kalian berinvestasinya sudah membaca sana sini, kemudian cari tahu sana sini, itu sudah aman ya bisa kalian lakukan. Jadi gitu. Harus hati-hati banget ya Pak. Harus hati-hati banget gitu. Yang mungkin cukup sekian aja buat hari ini. Terima kasih Bapak udah nemenin Faras buat ngobrol hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Yudi bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa juga pencet lonceng notifikasinya biar kalian semua tahu tiap kali Semua TV Channel upload video baru. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.